Kita lanjut dengan namanya proses enkulturasi ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang internalisasi, tentang sosialisasi, maka sekarang enkulturasi. Apabila internalisasi lebih ke dalam, prosesnya psikologis, sosialisasi lebih pada proses interaksi. Nah, enkulturasi ini sebenarnya sama juga, dia belajar dari awal hidup ya, dari mulai kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Dia mempelajari ini ya, apa tentang ini kebudayaan masyarakat ya. Kalau tadi lebih pada belajar merasakan, belajar bersikap, bertingkah laku ya, berinteraksi, maka ini yang disebutnya proses pembudayaan. Jadi dia mempelajari seluruh budaya itu, dia mencoba menyesuaikan dengan nilai. Nah, sini ada masalah nilai di sini. Ada nilai, hal-hal yang sifatnya normatif, baik, buruk, bagus, jelek, benar, salah. Nah, itu yang dipelajari dari proses enkulturasi. Dan itu tentunya setiap masyarakat tidak akan sama. Apalagi kita masyarakat di Indonesia yang lebih kental dengan ketimuran, tidak akan sama dengan masyarakat taruhlah di dunia barat. Ya. Nah, yang disebut enkulturasi, pembudayaan ini kita bisa lihat saat kita membelajar tadi yang saya sudah sampaikan, benar dan salah. Saat kita melakukan sesuatu, apakah itu baik atau buruk, benar atau salah ya. Apa saat kita memakai baju tertentu, apakah ini bajunya bagus atau jelek. Nah, itu juga bagian dari enkulturasi ya. Saat kita berperilaku, ada sikap tadi ya dalam sosialisasi. Nah, bagaimana memposisikan diri. Nah, sekarang ada yang namanya adat istiadat, ada yang namanya sopan santun. Penggunaan bahasa tertentu, bagaimana kita merendahkan nada bicara, bagaimana kita meninggikan nada bicara, pilihan bahasa yang kita pakai, ya, apakah dengan bahasa gaul, ya, lo gue, atau dengan bahasa formal, bahasa resmi Anda, Bapak, ya, atau mungkin lain lagi ya. Nah, itulah salah satu dari enkulturasi. Kita contoh misalnya saat kita mau mengatakan tertentu, menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi seseorang, kita tidak bisa juga gitu saja langsung, karena kalau misalkan dalam budaya Jawa ada yang namanya ewuh pakai wuh ya, ada rasanya sungkan, walaupun dia melakukan sesuatu yang mungkin kurang pantas, tapi kita menegurnya mungkin tidak langsung ya. Kita justru menggunakan minta maaf dulu dan sebagainya ya, tidak langsung dengan bahasa yang keras, kita dengan tutur bahasa yang lembut, dan karena itu dianggapnya tidak baik menegur langsung itu ya. Begitu juga misalnya kita saat berkunjung pada seorang ya, jika kita ditawarin makan ya, kita tidak langsung mau nggak, silahkan makan siang dulu di sini. Waduh, kita pasti menolak walaupun mungkin lapar ya. Wah, maaf Bu, lain kali gitu. Kita tidak bisa, wah boleh dong Bu, saya nambah 2 ya. Tidak bisa seperti itu juga ya. Ya mungkin itulah nilai, karena mungkin di tempat lain itu biasa, di masyarakat lain kita biasa, begitu kita minta makan dong, oh nggak masalah. Atau biasanya mereka nggak nawarin makan, tuan rumahnya di sana biasa. Justru di kita walaupun nggak ada niat menawarkan makan, kita tawarkan makan. Ada yang namanya courtesy ya, sopan santun seperti itu. Nah, itu bagian dari proses enkulturasi yang harus dipelajari dan dipahami ya. Kemudian termasuk juga kita nilai-nilai yang kita anut untuk hidup ya. Misalkan kita menentukan arah kita mau apa ke depan ya. Mungkin saat ini Anda yang masih kuliah ya, yang Anda tahu bahwa Anda dengan bersekolah itu adalah hal yang baik. Dengan Anda belajar yang rajin, tekun, mendapatkan angka yang tinggi, maka itu hal yang baik dan memang harus. Sebaliknya, apabila Anda mungkin mangkir sekolah, putus sekolah, ada perasaan, aduh saya kurang optimal jadi orang nih, saya kok kayaknya bukan anak yang berbakti ya. Jika kita misalnya malah harusnya bersekolah, harusnya belajar yang rajin, kita tidak melakukan itu, ada perasaan berdosa. Itu juga bagian dari proses enkulturasi ya. Begitu setelah Anda lulus sekolah ya, Anda juga mulai ada kepikiran, ada di dalam kepalanya bahwa
sudah lulus ini saya harus bekerja menghasilkan uang sendiri ya, dan juga bahkan harus bisa membiayai keluarga saya. Nah, jika Anda tidak begitu, Anda merasa dosa. Nah, itu bagian dari enkulturasi ya. Jadi mempelajari nilai yang baik dan benar ya, dan sebagainya. Nah, itu dia sebagai contoh enkulturasi ya. Maka dan pastinya proses enkulturasi ini tidak akan sama pada masyarakat dengan latar budaya yang berbeda.